Ya, Tribuners, saat ini kita berada bersama Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Risihan Krisna Budi Aswanto, dan saat ini kita akan mendengarkan penjelasan terkait video viral yang beredar di media sosial terkait perdebatan antara personel Polres Kupang Kota bersama dengan salah satu pengendara yang melanggar aturan lalu lintas dan tidak menggunakan helm, serta saat digeledah membawa senjata tajam. Berikut penjelasannya. Ya, baik. Jadi perlu saya informasikan kepada seluruh masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan jajaran Polres Kota Kupang Kota dalam beberapa hari ini adalah sebagai langkah tindak lanjut atau respon terhadap laporan dan pengaduan dari masyarakat yang merasa terganggu dan resah dengan adanya kegiatan balap liar dan kegiatan trek-trekan atau gas-gas kendaraan di jalan umum. Ini kita lakukan secara terus-menerus karena memang seringkali masyarakat yang melakukan balap liar ini pada saat polisi tidak ada, mereka kemudian melakukan kembali gitu. Sehingga untuk menimbulkan efek jerah, maka kita melakukan kegiatan ini secara kontinu, secara berkelanjutan pada lokasi-lokasi yang memang berdasarkan informasi dari masyarakat adalah sebagai tempat untuk ajang balapan liar dan trek-trekan. Selama kurang lebih 5 hari ini, kita sudah menemukan di 2 tempat, meskipun sudah kita lakukan pengawasan dan monitoring, ternyata mereka menggunakan momen-momen saat polisi sudah selesai, mereka melakukan kegiatan. Dan kita berhasil untuk mengingatkan para pelaku balap liar ini, dan pada saat kita melakukan kegiatan di sepanjang jalan menuju patung burung ya, El Tari menuju ke bandara itu, kita berhasil mengamankan beberapa pemuda yang melakukan balap liar dan bisa kita hentikan dan kemudian kita amankan. Kejadian yang terjadi pada malam kemarin ini memang satu hal yang perlu untuk kita pahami secara utuh ya, bahwa pada saat anggota sedang melakukan pengawasan dan pemantauan, ada kendaraan yang mencurigakan dan kemudian setelah dihentikan yang pengendara tidak menggunakan helm. Nah, setelah dicek kendaraan tersebut, diketahui padanya yang bersangkutan terdapat senjata tajam. Nah, pada saat dilakukan pengamanan ini terjadi perlawanan dan dia mencoba memprovokasi, sehingga kita berupaya untuk mengamankan orang tersebut. Namun orang tersebut tetap melakukan perlawanan, sehingga beberapa anggota harus melakukan upaya-upaya pelemahan ya, mengamankan orang tersebut hingga akhirnya bisa kita borgol. Nah, momen ini ya mungkin masyarakat ingin tahu dan kemudian mendokumentasikan. Tujuan dari anggota ini mengingatkan supaya hal tersebut tidak menjadi blunder nantinya, di mana kita sedang mengamankan seorang pelanggar yang dan ternyata ditemukan padanya senjata tajam. Nah, kita khawatir nanti justru menimbulkan blunder ya. Padahal faktanya memang yang bersangkutan pelanggar dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan padanya 1 buah senjata tajam. Nah, sehingga kemudian anggota juga berusaha agar tidak
menyampaikan agar tidak melakukan perekaman terhadap kegiatan tersebut, gitu. Dan mungkin himbauan untuk masyarakat, karena yang mereka beranggapan itu patroli itu bukan apa, tapi penilangan dan tidak ada plan setiap kali kegiatan. Baik, jadi sekali lagi saya perlu tekankan kepada masyarakat bahwa kegiatan yang kita lakukan selama beberapa hari ini adalah tindak lanjut dan respon kita terhadap laporan dan pengaduan masyarakat terhadap aktivitas balap liar dan pelaku trek-trekan. Kegiatan ini kita lakukan setiap hari untuk mengantisipasi, maka dilakukanlah kegiatan pengawasan dan monitoring pada titik-titik di mana sering dilakukan balap liar tersebut. Pada saat kita melakukan pengawasan dan monitoring serta penjagaan di situ, ada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Ya tentunya sebagai aparatur negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi, mengayomi, serta dalam rangka Harkamtibmas, maka kita mengingatkan bagi pelanggar yang memang pada saat itu kita lihat tidak melengkapi kendaraannya atau membahayakan diri dia dan masyarakat yang lain, maka kita tindak dengan tegas. Gitu. Tapi ada juga yang kemudian mereka lupa, dia membawa perlengkapan seperti helm tapi tidak digunakan, maka kita ingatkan untuk menggunakan. Jadi ini bukan sebuah operasi yang memang sengaja untuk menghentikan pelanggar, tidak. Tapi ini adalah kegiatan rutin dalam rangka menyikapi pengaduan dan laporan masyarakat terkait dengan maraknya beberapa waktu kemarin terkait dengan balap liar dan aksi trek-trekan yang ini jelas mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya maupun masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan tersebut. Dan juga ini tentunya berpotensi menimbulkan kecelakaan yang tentunya berakibat terhadap keselamatan daripada pelaku balap liar ini sendiri maupun masyarakat yang berada di jalan itu. Ini sebenarnya tindakan yang kita lakukan ini dalam rangka itu. Namun pada saat pelaksanaan pengamanan, pengawasan dan monitoring ini ada yang melanggar, ya kan tidak mungkin kita biarkan. Ini memberikan sebuah efek deterrent bagi masyarakat bahwa ada aturan yang harus dipatuhi dalam mengendari kendaraan di jalan raya. Ini untuk keselamatan pengendara sendiri maupun untuk keselamatan masyarakat yang ada di jalan raya. Beberapa pelanggaran tidak hanya tidak menggunakan helm, tapi ada juga yang lampunya tidak menyala, kemudian dia memacu kendaraannya itu dengan kecepatan tinggi. Ini kita juga lakukan peneguran dan penindakan secara tegas. Gitu. Penindakannya berapa apa saja? Penindakan yang kita lakukan ya tentunya sesuai dengan aturan, yaitu memberikan surat tilang, ya, dan kemudian meminta kepada yang bersangkutan untuk tidak mengulangi dan kemudian mengikuti proses persidangan. Kalau untuk lokasi yang menjadi rawan potensi balap liar di mana saja? Ya, jadi berdasarkan hasil monitoring kita, ya, dan laporan dari masyarakat, ada beberapa titik yang memang dalam beberapa hari ini kita konsen berada di tempat-tempat tersebut. Antara lain di jalur 40, ya, kemudian di TDM, kemudian di Kuenino, ya, kemudian di jalan antara Pasar Kasih menuju ke Sikumana, ya. Itu karena jalannya lurus dan lebar, tapi di situ padat penduduk. Kemudian di dekat Bank Mandiri, Gereja Katedral, ya. Kemudian jalur mana ini LLBK ya, Terminal Kupang.
Kemudian juga di jalur El Tari sendiri, jalur El Tari dan jalur dari Jembatan Liliba menuju ke Patung Burung atau arah bandara. Pita Talo ya. Satu lokasi lagi yang menjadi sasaran kita yaitu di daerah pasar mana itu yang di bawah bandara ke bawah itu Undana, Wesapa. itu adalah titik-titik yang berdasarkan informasi masyarakat dan memang faktanya kita pada beberapa malam ini kegiatan kita temukan aktivitas balapan tersebut. Ya. Oke. Sudah harapannya harapan untuk masyarakat sendiri untuk lebih tertib itu dalam Ya. berlalu lintas. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama membangun komitmen untuk menjadikan Kota Kupang ini menjadi lebih tertib, menjadi aman dan nyaman, khususnya bagi masyarakat yang berada di jalan atau sedang menggunakan fasilitas jalan umum. Yang kedua juga masyarakat yang tinggal di sekitar jalan ataupun di tempat-tempat yang sering dilakukan sebagai lokasi balap liar ini menjadi nyaman pada saat istirahat malam hari. Maka saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama kita mengingatkan pada mungkin anak-anak kita, adik-adik kita, tetangga kita untuk tidak lagi melakukan kegiatan balap liar, trek-trekan, karena ini di samping mengganggu kenyamanan dan ketertiban juga membahayakan bagi pelaku. Yang kedua juga kami berharap jangan disiplin ini hanya dibangun karena ada polisi atau ada petugas yang menjaga. Tetapi mari ini menjadi sebuah kebutuhan bersama, menjadi sebuah semangat yang sama bagi seluruh masyarakat Kota Kupang untuk mewujudkan Kota Kupang yang aman, nyaman, tertib dan rapi. Oke, terima kasih. Baik. Pak Farlis.